Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek. Tentara gajah. Jadi pemain bola. Pengen. Mau buat bangunan, menaranya ada 2. Nggak tahu lah. Mau jadi chef. Apa dong? Astronot. Pengen jadi penyanyi. Mau jadi robot. Pengen bikin taman bermain yang gede, biar semua temenku bisa main sepuasnya. Yeay, betul. Bawa Indonesia jadi juara dunia. Biar bisa makan enak terus, kan aku suka makan. Kalau nggak polisi aja bantu tentara. Jadi terkenal. Pengen jadi idola. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Jam 2 siang WIB Selasa 17 November 2020 di Jakarta. Selamat siang, selamat datang dan selamat berjumpa di Junior Smart Webinar Efektif Mengajar Selama Pandemi bersama Bank BRI. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema kupas tuntas tata cara mengajar online yang efektif selama masa pandemi. Di mana selama masa pandemi ini proses belajar mengajar dilakukan secara virtual, di mana siswa harus belajar dari rumah, tidak di sekolah seperti biasanya. Dan untuk menunjang atau memperlancar proses belajar mengajar yang dilakukan secara virtual, Bank BRI hadir dengan 2 produk mereka. Yang pertama, Junior Smart, sebuah platform berbasis web dan mobile app dengan fitur akademik, administrasi dan informasi, semuanya dalam satu aplikasi, dan ini bahkan gratis untuk sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Bank BRI. Lalu yang kedua adalah tabungan BRI Junior, sebuah tabungan dengan desain unik untuk khusus pelajar SD hingga SMA. Saya Ralf Kabubolon, terima kasih kepada peserta terpilih yang khusus kami undang, yaitu guru dan orang tua dari sekolah-sekolah yang telah menggunakan Junior Smart BRI, dan tentunya juga tamu undangan Bank BRI. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Anda untuk ikut berpartisipasi dalam tanya jawab yang akan kami langsungkan sore hari ini, siang hari ini, di mana 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo tabungan Rp250.000 bersama Bank BRI. Bicara tanya jawab sama siapa sih? Sama di sebelahnya ini. Ada psikolog Vera Itabiliana. Selamat siang, Vera. Halo, selamat siang, Bang Ral. Sehat. Nanti akan ngobrol-ngobrol sama Vera, karena Vera ini adalah psikolog anak dan remaja. Jadi bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk gimana sih menunjang proses pembelajaran untuk anak, siswa di saat-saat yang tidak mudah seperti sekarang ini di saat pandemi. Tapi sebelumnya kita akan berikan kesempatan kepada Vice President Mass Funding Division Bank BRI, Kiki Andri Davetra, untuk opening speech-nya siang hari ini. Pak Kiki, silakan. Sudah terdengar ya suaranya. Terima kasih Mas Rob. Oke, baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak, Ibu, para guru, pengajar sekolah, dan perwakilan orang tua murid yang mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini, webinar siang hari ini, dan tentunya juga menyapa Mbak Vera, psikolog anak dan remaja yang nanti akan sharing kiat-kiat, cara-cara bagaimana melakukan pengajaran secara online yang efektif gitu ya, yang memang sangat dibutuhkan ataupun juga implementatif di masa pandemi saat ini. Dan tentunya tidak ketinggalan kepada seluruh RM Dana dan AMPD dari Bank BRI yang join pada webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita tentunya harus panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan insya Allah selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat, baik selama mengikuti kegiatan webinar ini maupun
di hari-hari ke depan. Karena memang di masa pandemi ini nggak ada yang lebih penting ya selain dari kesehatan sebagai prioritas utama kita, dan tentunya saya juga mengingatkan untuk semua untuk terus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, supaya kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Bicara mengenai pandemi ini memang satu kondisi yang nggak bisa yang tidak kita harapkan dan kita juga tidak bisa menghindari gitu ya. Kondisi pandemi ini sudah berjalan hampir lebih dari 6 bulan dan memang merubah banyak hal gitu di kehidupan sehari-hari kita sebagai individu, yang kemudian juga berimpact sebetulnya kepada kita sebagai pelaku industri seperti kami di Bank BRI, dari industri finansial, kemudian juga dari sekolah dan juga mungkin instansi-instansi pendidikan, di industri pendidikan itu juga mengalami perubahan dengan adanya pandemi ini, di mana kita sendiri memang harus bisa menyesuaikan. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada, maka kita nggak akan bisa survive, dan kemudian kita nanti akan kalah dengan zaman ataupun dengan perubahan yang terjadi. Nah, Bank BRI sendiri yang sedari awal memang kita memiliki concern yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan ini, berusaha memberikan layanan, kemudian fasilitas, dan tentunya nilai tambah bagi entitas di dalam dunia pendidikan. Banyak hal yang memang Bank BRI coba lakukan selama ini, mulai dari kita berusaha untuk aktif dalam melakukan literasi keuangan, baik mulai dari jenjang sekolah dasar gitu, hingga ke pendidikan tinggi melalui berbagai macam kegiatan dan inisiatif. Tentunya kalau kita bicara di sekolah dasar, kita mencoba menanamkan bagaimana kesadaran menabung sejak dini. Kemudian di pendidikan tinggi kita udah beranjak bagaimana mengenalkan produk-produk investasi gitu ya kepada para pelajar, adik-adik kita semua. Dan BRI sendiri juga memang menyediakan berbagai macam produk tabungan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik kita semua. Yang tadi mungkin Mas Rauf sudah sempat sampaikan, kita ada tabungan Junio, BRI Junio, untuk mulai dari yang bisa digunakan oleh adik-adik kita mulai dari sekolah dasar hingga umur 17 tahun. Kemudian kita juga ada produk beli tambah muda. Dan di luar produk itu kami juga menyediakan tools gitu ya, yang memberikan solusi bagi ekosistem pendidikan. Yang tadi juga Mas Raf sempat sampaikan adalah Junior Smart. Jadi Junior Smart ini memang merupakan sebuah tools yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah dalam konteks membantu untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Tidak hanya itu, juga untuk aktiviti-aktiviti yang menyangkut finansial seperti kalau kita bicara ada pembayaran SPP, kemudian juga iuran-iuran dan lain-lain. Dan tentunya Junior Smart ini bisa menghubungkan entitas baik sekolah, guru, orang tua maupun hingga murid dalam satu platform. Nah, dengan adanya pandemi ini memang akhirnya penetrasi digital platform seperti Junior Smart ataupun produk-produk yang menawarkan digital lainnya ini meningkat gitu ya, dan penetrasinya menjadi semakin cepat. Dan di pihak di dunia pendidikan sendiri juga seperti yang dialami oleh anak saya sekarang, kegiatan belajar mengajar kan dilakukan secara online gitu, dan pihak sekolah, guru, entitas sekolah seperti guru, orang tua dan murid harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
Nah, pada kesempatan ini kami dari Bank BRI bersama dengan Junior Smart ingin berbagi, sharing kepada kita semua gitu ya, kepada guru dan orang tua murid yang join di dalam webinar ini tentang bagaimana menjalankan aktivitas-aktivitas mengajar secara online yang efektif selama pandemi ini. Yang harapannya tentunya ini bisa membantu memberikan nilai tambah bagi guru maupun orang tua murid dalam menjalankan aktivitas belajar mengajarnya dengan lebih baik ke depannya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar Junior Smart ini efektif mengajar di masa pandemi, yang insya Allah akan dilakukan 2 kali, di mana untuk kelas pertama dilakukan di hari ini dan nanti akan ada sesi berikutnya di hari Kamis mendatang. Total lebih dari 1.000 sekolah yang join dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir, tapi tentunya harapannya ini bisa menjadi satu kegiatan yang positif yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya umumnya, dan tentunya para guru dan juga orang tua murid yang mengikuti webinar khususnya di siang hari ini. Begitu dari kami, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan webinar ini, semoga bisa memberikan manfaat dan nilai tambah untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, dan stay productive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Terima kasih Pak Kiki Andrida Petra, Vice President Mass Funding Division Bank BRI. Sekali lagi, Junior Smart ini adalah sistem pengelolaan manajemen sekolah yang mengintegrasikan aktivitas sekolah mulai dari guru, orang tua, dan siswa. Dan Junior Smart dapat diakses via mobile app maupun juga melalui web. Beberapa fitur antara lain mengupdate manajemen kalender akademik online, kemudian manajemen siswa dan guru, lalu pembayaran SPP online melalui Briva, update materi pembelajaran online bagi guru. Dan yang menarik adalah ini gratis untuk sekolah yang punya giro operasional di Bank BRI, dan tentunya juga anak-anak difasilitasi tabungan BRI Junior untuk menerapkan budaya menabung sejak dini seperti yang telah diutarakan oleh Pak Kiki tadi. Itu yang pertama, Junior Smart. Lalu yang kedua, tabungan BRI Junior, produk tabungan BRI ditujukan untuk anak sekolah SD hingga SMA. Ada fiturnya Junior Rencana, di mana nasabah menabung dalam jumlah yang tetap setiap bulannya selama jangka waktu tertentu yang tentunya menguntungkan dari segi perencanaan, investasi, dan edukasi. Selain itu juga salah satu keunggulannya adalah gratis biaya administrasi bulanan. Keunggulan lain adalah gratis asuransi kecelakaan diri bagi anak dan memiliki kartu ATM yang berkarakter khusus. Dan yang paling penting adalah sebagai tabungan perencana masa depan. Karena masa depan sekarang ditentukan dari masa sekarang, di mana masa sekarang banyak sekali kendalanya, terutama dalam hal edukasi, proses belajar mengajar yang hingga hari ini, hingga saat ini masih dilakukan secara online atau virtual akibat pandemi COVID-19. Nah, kita akan bicara mengenai tantangan-tantangan, efektivitas, dan bagaimana meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di pandemi seperti sekarang ini yang dilakukan secara online virtual bersama psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana. Vera ini sekarang aktif menjadi psikolog anak dan remaja, praktek di Lembaga Psikologi Terapan UI, Rumah Anak Mandiri Depok, dan Klinik Brawijaya Kemang. Vera juga menjadi psikolog sekolah di Taman Bermain Kepompong setelah sebelumnya pernah pula menjadi psikolog sekolah di beberapa sekolah seperti Sekolah Cikal, Inderfield, Sekolah Al-Fawzi Depok, dan juga Sekolah Tunas Global Depok. Dan ternyata tadi bicara sebelum mulai, ternyata kita satu kampus tapi beda fakultas. Dan itu waktu zaman-zaman masih sekolah atau kuliah, datang ke kampus, tatap muka langsung. Iya, tatap muka langsung. Sekarang ya, zaman-zaman itu ya? Bener. Tapi disuruh kuliah lagi juga nggak mau. Okay. Apalagi online ya. Makasih. Oke, Vera. Okay. Dampak dari pandemi ini memberikan efek kepada kehidupan kita, dan salah satu yang paling vital adalah school from home ini, SFH, sekolah dari rumah. Seberapa efektifnya, plus minusnya keefektifan dari belajar dari rumah ini?
Oke, kalau boleh jujur sebagai ibu dari 2 anak yang Umur SPP berapa? juga 17 dan 10, Oke. nggak efektif. Oke. Memasuki tadi kata Pak Kiki udah lewat 6 bulan, nggak terasa mau setahun. Iya. Udah mau setahun. Udah hampir habis 1 semester nih ya, Iya. 1,5 semester, jadi 8 bulan lah. Udah sempat total. ngelewatin, ada yang wisuda, ada yang naik kelas, Betul, wisuda naik virtual kelas kemarin. gitu ya. Pertama kali masuk SD itu Betul. semua terlewati tanpa berada di sekolah langsung. Ya kalau ditanya sih efektif apa enggak, ya enggak efektif. Tapi mau gimana lagi? Ini satu-satunya jalan terbaik yang bisa dipilih di semasa pandemi ini gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu mengumpamakan seperti kita lagi dikasih cuma satu pilihan jalan, ya nggak ada jalan lain, cuma satu, di kiri kanannya tidak ada jalan lain, dan jalan itu bentuknya nggak mulus, Berliku-liku, berbelok-belok. berliku-liku, Naik berlobang, becek, banyak kubangan dan sebagainya, licin gitu ya. Terus pokoknya kalau kita jalan ke situ ya pasti mungkin kita akan tergelincir, akan jatuh. Jadi nggak nyaman lah jalan itu gitu. Tapi mau nggak mau harus jalan itu aja yang membuat kita bisa sampai ke tujuan di depan sana. Gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini memang belajar online adalah satu-satunya pilihan untuk proses belajar anak gitu ya. Jadi bagaimana sekarang satu-satunya pilihan ini kita bikin efektif, kita bikin optimal, semaksimal mungkin. Tapi kalau mau dilihat positif-positifnya nih, sebetulnya ya kan gitu ya, kita dikasih situasi yang sulit dulu, baru kita terus kayaknya ada positifnya deh gitu, ada untungnya gitu ya. Ketika belajar di rumah, ada hal-hal positif yang bisa digali. Misalnya melatih kemandirian anak ketika belajar, gitu kan. Jadi dia menyiapkan semua sendiri, gitu ya. Terus dia mengatur timetable-nya sendiri, jadwalnya sendiri. Kapan dia online, kapan dia mengerjakan tugas, gitu ya. Terus dia mulai menyiapkan gadgetnya sendiri, itu melatih kemandirian belajar anak, gitu. Terus juga karena di rumah sama-sama orang tua juga punya kesempatan untuk mengenali gaya belajarnya anak. Oh, anak saya ternyata kalau matematika jago, tapi kalau bahasa Indonesia perlu diajarin ya kayak gitu kan. Termasuk juga orang tua jadinya punya keahlian baru, yaitu sebagai guru. Gitu. Mendadak mengajar. Maksudnya judulnya gitu ya, mendadak mengajar. Gitu. Jadi kalau mau dilihat hal positifnya sebetulnya banyak ya. Terus juga anak-anak jadi punya kesempatan lagi untuk melatih life skill, kecakapan hidup gitu ya. Karena kan kalau di rumah ya, kalau misalnya belajar online selesai sampai jam berapa, habis itu kan banyak waktu luang lainnya gitu. Jadi merapikan kamar, membantu di dapur, misalnya kayak gitu. Nah, kalau bicara keefektivitasan tadi kita ini jalannya cuma ini aja nih. Ya. Sekarang gimana kita memaksimalkan supaya efektif? Nah, sekarang gimana sih caranya bikin belajar dari rumah itu menjadi efektif bagi guru, orang tua, dan khususnya juga anak-anak, murid-murid? Dan perlukah PR itu tetap ada? Kan udah di R. Kok masih dikasih PR? Iya, kok masih di PR. Nah, sampai sejauh ini kalau saya lihatnya sekolah gitu ya masih mencari formula yang tepat gitu ya untuk gimana nih belajar online-nya. Walaupun ini udah memasuki ke akhir tahun, udah lewat dari 8 bulan, tapi sekolah masih terus mencari formula yang tepat belajar online yang efektif seperti apa sih gitu ya. Yang buat gurunya juga mudah untuk memberikan materi pelajaran, anak-anak juga dengan senang hati tetap mau mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu masih kalau saya lihat sih dari beberapa sekolah masih mencari-cari nih gitu formula yang efektif itu yang mana gitu. Ya itu bisa dimaklumi karena sebelumnya kita nggak pernah mengalami ini kan gitu kan, jadi nggak ada pengalamannya gitu. Jadi ya masih ada yang memberikan PR padahal sudah di rumah gitu anak-anaknya protes. Tapi PR ini dalam arti kan jadi ada tugas yang ada sekolah yang memberikan misalnya bentuknya proyek gitu, oke ini dikasih tugas dikerjakannya waktunya seminggu 2 minggu, nah seperti itu gitu. Itu masih oke. Tapi ada juga sekolah yang masih seolah memindahkan sekolah tatap muka langsung secara online. Jadi nggak ketemu kan, nggak match gitu. Nah itu jadi terutama anak-anak yang SMP, SMA ke atas yang remaja-remaja itu ya banyak protes lah, mereka tugasnya kok banyak banget dan sebagainya gitu. Jadi kalau mau bentuk bagaimana cara biar efektif, kayaknya memang perlu ada kerjasama antara orang tua dan guru, komunikasi terutama bagaimana nih yang pas gitu.
Dan itu juga difasilitasi salah satunya dari teman-teman kita di Bank BRI dengan program dengan web based dan juga mobile app Junior Smart untuk sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Bank BRI. Tapi bicara mengenai psikologinya nih sekarang nih, kalau bicara psikologi kejiwaan, mood swing yang berlebihan, anak-anak nggak betah, orang tuanya juga mungkin mood swing juga. Gimana sih cara menjaga kesehatan mental health khususnya untuk anak, dan tips untuk menjaga konsentrasi anak supaya belajar fokus selain juga moodnya tetap terjaga? Ya, ini situasi ini kan memang sangat menguji emosi ya. Gitu, bukan hanya anak-anak, kita pun orang tua juga bergelut dengan emosi kita masing-masing gitu ya. Kita memikirkan pekerjaan, nanti ke depannya gimana nih kalau pandeminya nggak lewat sampai tahun depan gitu ya. Pasti semua orang punya pikiran terus gitu. Ini saya sebenarnya ada punya slide-nya, bisa ditampilkan nggak ya? Peserta bisa lihat slide-nya kan ya? Bisa di-share slide-nya? Gitu, soalnya di sini tidak muncul. Oke, bisa. Oke. Nah, ini ada 5 steps of emotion coaching gitu di slide yang mungkin peserta bisa lihat. Gitu. Nah, jadi udah mulai banyak. Nah, ini dia kelihatan. Step pertama. Nah, jadi kan gini, tadi Bang Rauf bilang kan banyak anak-anak yang mood swing, yang tiba-tiba klien-klien yang datang ke praktek online atau praktek tatap muka langsung tuh udah banyak keluhan tuh, yang anak-anaknya terus nggak mau mogok, nggak mau ikut belajar online lagi, nggak mau ngerjain tugas gitu ya, terus emosional, gampang marah, gampang sedih gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah emosi negatif yang wajar muncul dalam situasi sulit seperti ini gitu. Nah, sehingga apa yang mesti dilakukan, jangan terus kita bilang, orang tua kadang cenderung ingin cepat-cepat menghapus muka sedih anak dengan segera gitu ya, kayak punya ambil penghapus gitu ya, udah kamu nggak boleh sedih dong gitu, dihapus, senyum lagi gitu, ya gitu. Kamu nggak boleh bosan, kamu harus bersyukur, kamu masih bisa sekolah online dan gitu ya. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah yang kita bisa lakukan dengan 5 steps of emotion coaching ini. Jadi ketika anak misalnya mulai emosional, moodnya jelek dan sebagainya, kita sadari dulu, oh dia lagi bosan nih gitu, step 1 gitu ya. Oh dia lagi bosan nih, oh dia lagi bete, oh dia lagi malas gitu ya. Kita sadari dulu. Lalu step 2-nya, kita sebagai orang tua ataupun guru menyadari bahwa, oh ini kesempatan saya untuk mengajarkan anak bagaimana mengekspresikan emosi dengan tepat. Atau oh ini kesempatan saya untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi dengan anak gitu. Tapi kenyataannya nggak semudah yang saya barusan bilang untuk lompat dari step 1 ke step 2. Karena seringkali di step 1 orang tua begitu melihat anaknya bete, marah, ya itu tadi gitu ya, kamu nggak boleh marah gitu ya, kamu harus bersyukur pandemi ini masih bla 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 gitu ya. Jadi nggak bisa tuh masuk ke step 2, padahal yang dibutuhkan anak tuh di step 3 dan 4 itu sebetulnya. Jadi step ketiga dia kita bantu untuk secara verbal mengungkapkan emosinya yang dirasakan apa. Kamu bosan ya? Iya nih aku bosan sekolah di rumah terus gitu, pengen ketemu teman-teman di sekolah gitu. Jadi biarkan dia mengekspresikan secara verbal perasaan dia dulu gitu ya. Jadi istilahnya kalau di psikologi ada katarsisnya lah gitu ya, dia curhat dulu, keluar dulu. Lalu step keempat, kita tunjukkan bahwa kita memahami gitu ya, memahami apa yang dirasakan. Iya, ibu tahu kamu bosan di rumah, sama ibu juga bosan misalnya, kita bisa bilang gitu. Nah di step ketiga dan keempat ini, anak tuh merasa bahwa apa yang dia rasakan adalah wajar, dan dia merasa diterima oleh orang tuanya dan dimengerti. Gitu. Jadi bukan cuma wanita yang butuh dimengerti, tapi anak-anak juga butuh dimengerti. Itu paling penting, komunikasi dan empati, pengertian tadi. Nah, 3 dan 4 ini biasanya anak tuh nanti moodnya sudah mulai membaik lagi, emosinya udah mulai tenang, udah keluar semua, dia merasa nggak sendirian gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke step 5. Gitu. Nah, step 5 kita bisa bilang, oke, kalau kamu bosan, boleh aja bosan, tapi kan ini tetap ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi bagaimana ya, langsung kita masuk ke problem solvingnya. Jadi bagaimana ya, apa yang bisa kita lakukan supaya bosannya hilang sedikit dan tugas-tugasnya bisa selesai. Nah, udah diskusi sama anak, apa yang bisa dikerjakan. Kata kuncinya betul-betul tadi itu ya, terutama di step 4, komunikasi terus terjaga dan terjalin. Walaupun memang tadi Vera juga bilang,
ngomongnya sih gampang, prakteknya belum Iya. tentu karena juga orang tua sibuk dengan pekerjaan Benar. dan segala macam yang lain-lain. Makanya Ya. kadang setelah step 1 itu orang tuanya perlu tarik nafas dalam dulu beberapa kali ya, ya. teriak dulu di kamar mandi mungkin. Setelah tenang baru kembali lagi ke anak ya. Jadi Gitu. kita perlu bikin nanti sesi kedua nanti untuk orang tua bagaimana menghadapi 5 step ini supaya 5 step ini berjalan dengan baik untuk sang anak. Oke, saya juga ingin mengajak Anda untuk ikutan nanya lewat chat room seperti yang saya informasikan di awal tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaan akan ada saldo tabungan 250.000 dari Bank BRI. Nah sekarang Vera, kalau bicara untuk orang tua dan guru, apa saja yang perlu diutamakan dan diperhatikan? Prioritasnya apa aja selama sekolah dari rumah ini? Oke, anak-anak apalagi usia SD ya, ini masih belajar secara konkret. Jadi kayak pengaturan. Nah, ini ada slide-nya juga. Ada pengaturan, ada jadwal. Jadwal yang disepakati bersama. Jadi jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, tertulis dan dipajang secara visual. Jadi supaya anak bisa melihat gitu ya. Terus pengaturan tempat, di mana dia bisa belajar, di mana dia main, di mana bapaknya WFH, di mana ibunya WFH, mungkin jadi ada tempat-tempat khusus gitu ya. Nah ini kan udah 8 bulan ya, mungkin ini sudah dilakukan harusnya di rumah masing-masing gitu. Terus Atau ada mungkin udah tukeran mungkin bosen gitu ya. Kamu sekarang di sini, aku sekarang di situ. Iya, atau udah terserah demo di mana aja yang penting tahu gitu ya. Nah, terus gadget atau gawai. Nah, ini kan ini. banyak sekali pertanyaan orang tua di tempat praktek gitu ya. Ini gadget gimana nih gitu, karena semua serba online jadi otomatis kan pakai gadget. Jadi gimana nih anak saya jadinya gak jauh-jauh dari gadget. Udah sebelum pandemi udah susah lepasnya, sekarang tambah lagi gitu ya. Jadi tetap harus ada aturan mainnya. Kapan, durasi dan untuk keperluan apa itu tetap diatur gitu ya. Jadi rekomendasi batasan menggunakan gadgetnya sekarang dibuatnya kan biasanya kalau anak SD itu 1 sampai 2 jam. Kalau sekarang ada catatannya di luar keperluan belajar gitu. Ada tambahan embel-embelnya. Jadi kalau yang untuk belajar kan setiap sekolah beda-beda ya gitu ya. Terus ada sepakati reward dan konsekuensi juga. Jadi misalnya kan tadi udah bikin jadwal, udah ada aturan mainnya dan sebagainya gitu ya. Kalau ada pelanggaran apa nih konsekuensinya? Kalau dia bisa memenuhi apa nih rewardnya, itu disepakati dulu juga gitu. Terus suasana belajarnya tetap menyenangkan gitu. Jangan sampai membuat anak stres dan orang tua juga stres gitu. Nah ini yang mesti diingat bagi kita semua sih gitu ya. Kadang kita lupa bahwa pencapaian akademik itu sebenarnya berada di bawah kesehatan fisik dan mental anak. Nah itu ya kadang-kadang kebolak-balik kan, bahwa prestasi, kejar push, Benar, ranking. Nilai. Tapi si gitu. anak sebenarnya stres. Betul. Kalau ngomong soal anak-anak stres, banyak yang datang yang kalau cerita yang serem-serem di ruang praktek banyak. Itu saya sharing sedikit ya. Di 2 bulan pertama kita pandemi, udah ada anak yang mau mengakhiri hidup, anak SD loh, gitu. Karena itu tadi suasana belajarnya nggak menyenangkan di rumah. Ibunya gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak, gitu. Jadi anaknya nggak tahan. Nah, jadi kan kita membuat kita jadinya memformulasi ulang target kita apa sih yang mau kita capai gitu ya. Bukankah yang lebih penting tuh anak-anak happy, sehat, ya, fisik sehat, nggak kena COVID. Ya. Betul. Supaya nanti kalau pandemi selesai mereka bisa kuat lari lagi untuk mengejar gitu kan. Nah sekarang bicara mengenai tadi udah pelajarannya, sekarang sosialisasinya, nggak ketemu teman main, gimana nih bantu mereka supaya tetap bisa sosialisasinya efektif, nggak sosialisasinya hanya lewat gadget. Tapi sebenarnya gadget juga membantu sosialisasi. Sorry to say nih, akhirnya di selama pandemi ini kayak game online, gitu ya, mereka kan bisa bermain dengan kalau saya dengan anak-anak saya sendiri, saya kasih catatan, oke boleh main game online, tapi dengan teman-teman sekolahmu, jadi udah kenal gitu. Jadi itu salah satu sosialisasi mereka ya, tetap ketemu teman walaupun virtual. Nah ini juga banyak ditanyakan oleh orang tua, ini gimana ya anak saya nanti belajar social skillnya gimana nih selama 8 bulan ini nggak ketemu teman, nggak berada di lingkungan di luar rumah gitu ya. Kan di rumah sebetulnya kan ada orang-orang lain juga gitu ya.
ada bapaknya, ada ibunya, ada saudara-saudaranya, ada mbak gitu ya, gitu yang bisa tetap memberikan stimulasi sosialisasi tadi. Misalnya gantian pakai kamar mandi gitu ya, berbagi makanan di rumah, bikin kue terus dibagi-bagi supaya semua orang dapat misalnya gitu. Tata krama dan sebagainya itu tetap bisa dilakukan dalam lingkup rumah aja gitu ya. Terus nanti kalau mau ditambah ya tadi game online yang aman boleh gitu, atau virtual playdate gitu. Saya waktu itu sempat lihat ada Sesame Street ngasih contoh bagaimana virtual playdate antar anak gitu. Nah itu bisa dilakukan sih gitu dengan memakai teknologi-teknologi yang ada seperti kita pakai sekarang ini juga. Oke. Tapi juga kecenderungannya banyak yang concern. Oke, kalau bicara kelompok usia nih Vera, jadi SD versus seterusnya SMP SMA. Katakan SMP SMA kan Vera psikolog anak dan remaja. Jadi remaja SMP dan SMA rata-rata dunianya sudah lebih terbentuk. Katakan sebelum pandemi mereka disuruh di kamar sendiri, mungkin malah senang. Ya kan ada gadget gitu. Tapi kalau anak SD, apalagi playgroup TK yang gak ada apa, ujuk-ujuk dibilang, nah kamu hari ini gak sekolah ya. Kenapa? Karena ada pandemi. Pandemi mungkin dia gak ngerti. Supaya kamu sehat nak, mungkin cuma gitu penjelasannya. Tapi sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, lama-lama dia mulai gelisah, kok kemana teman-teman aku, kenapa aku nggak pernah main lagi sama teman-temanku. Ini kita bicara 10 tahun ke bawah lah, yang mereka dimana sebenarnya pelajaran is one thing, tapi juga interaksi sosial is another, gitu kan. Mereka harus sentuhan fisik, main bareng sama teman itu sangat penting yang tidak mereka dapatkan sekarang ini. Nah, jadi kan sekali lagi kita ada di jalan yang jelek tadi yang di awal saya bilang gitu ya, nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan lain gitu. Cuma jalan inilah satu-satunya. Nah di dalam jalan itu emang anak-anak lagi dibatasi untuk ketemu sama teman-temannya gitu. Nah ketika anak protes, bosan gitu ya, seperti anak saya tuh yang 2 minggu awal pandemi itu kita masih euforia tuh, seneng kan libur. Iyalah. Hore gitu, nggak sekolah, sekolah setelah tutup. Setelah sebulan mulai muncul kan gitu emosi-emosi negatif. Nah ini memang nggak terelakkan gitu ya, rasa bosan, jenuhnya si anak, terus rasa kangennya dia sama sekolah, sama teman-temannya nggak terelakkan. Dan kita sebagai orang tua juga tidak selalu kita harus punya solusi untuk itu. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah si 5 steps emotion coaching tadi. Gitu ketika sampai di step kelimanya kan akhirnya oke, kamu kangen sama teman-teman kamu, tapi kita kan nggak boleh ketemu nih gitu. Apa ya yang bisa dilakukan untuk supaya ketemu, supaya mengobati kangen kamu gitu. Nanti solusinya bisa ketemu tuh dari obrolan dengan anak. Ya udah deh, aku WA callan aja, video callan aja misalnya gitu. Nah ini juga dituntut kreativitas orang tua ya, karena plan-nya 5 step tadi kan, tapi 5 step itu dijalankan secara terus-menerus, tapi terus harus ada refreshing-nya. Contoh misalnya tadi yang step reward dan punishment. Rewardnya bisa diganti reward yang lain, betul, gitu kan, atau punishment-nya juga punishment yang lain gitu ya, supaya ada tetap fresh. Ya semuanya itu bentuknya apa? Sebenarnya dengan kita diskusi sama anak gitu ya, dengan diskusi anak. Oke, kamu merasa ini apa nih yang bisa mama bantu, yang bisa papa bantu supaya membuat kamu lebih ceria lagi gitu, supaya kamu lebih semangat lagi bikin tugasnya. Gimana ya caranya, apa solusinya gitu. Jadi dicari bareng-bareng. Oke. Itu orang tua. Tips untuk orang tua selama mendampingi anak belajar dari rumah tadi dari minggu, nantinya tips untuk bapak dan ibu gurunya seperti apa? Halo, selamat siang, Pak Guru. Ya ini kalau ngomong soal belajar online takut dimarahin sama bapak ibu guru, karena mereka juga berjuang loh gitu ya. Mereka berjuang dan mereka jangan lupa mereka juga orang tua kan. Anak-anaknya mereka juga belajar online juga di rumah gitu. Jadi mereka mesti mengajarkan anak-anak orang lain dan anak-anak juga gitu. Jadi tipsnya sebetulnya adalah yang paling dasar banget ya, acceptance. Mesti terima dulu aja situasinya seperti apa. Saya sih percaya setiap orang punya kemampuan untuk menemukan solusinya gitu ya. Setiap orang pasti punya kemampuan untuk keluar dari situasi sulit gitu ya, asalkan dia menerima keadaan ini gitu. Misalnya tadi diumpamakan kayak jalan jelek tadi ya. Kalau kita habiskan waktu di ujung jalan itu untuk ngomel-ngomel gitu ya, ini harusnya jalannya ditutup dulu dong lubangnya, diaspal dulu dong supaya saya bisa lewatnya enak. Siapa yang mau datang aspal gitu ya kan, nggak ada gitu ya.
Jadi mau nggak mau memang kalau kita habiskan waktu untuk denial dan marah-marah ya kita nggak jalan-jalan dan nggak nyampe-nyampe. Jadi memang harus oke deh, baiklah ini jalannya harus saya ambil, yang saya harus lewati, ya udah mulai berjalan supaya nanti cepat sampai di tempat tujuan. Jadi acceptance dulu, acceptance tentang situasi sekarang, acceptance bahwa ada hal-hal yang bukan di bawah kendali kita, gitu ya. Seperti kayak misalnya vaksinnya kok nggak Nyampe-nyampe. gitu ya, atau kok sih sekolah ngasih tugasnya banyak banget. Sekali lagi maaf ya Bapak Ibu guru ya, gitu ya. Jadi untuk orang tua ada hal-hal di luar kendali kita, jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, gitu. Apa yang mau saya lakukan bersama anak saya, apa yang saya bisa lakukan supaya anak saya tetap semangat. Nah itu di bawah kendali kita. Terus juga acceptance terhadap emosi-emosi negatif yang muncul tadi, baik di diri kita maupun di anak-anak tadi yang kita bahas di 5 steps emotion coaching tadi. Nah lalu juga ada acceptance tentang tahapan perkembangan anak, gitu. Tadi kalau kita bicara SD ke bawah itu ya boro-boro duduk depan layar Bang Ralf, gitu. Mereka lari-lari gitu kan, karena mereka melihatnya kok aneh sih belajar ngeliat muka gurunya dan teman-temannya di layar nih apa gitu. Jadi mereka nggak betah lama di depan layar. Jadi dengan kita tahu anak kita usia berapa, oh yang berkembang sedang apa nih gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi kita kepada anak-anak juga. Nah ini kalau udah ada acceptance, ke depannya sih mungkin bisa lebih terang benderang gitu ya. Gitu. Jadi menerima realitanya seperti sekarang ini, tadi dianalogikan dengan jalan yang kondisinya jauh dari optimal, tapi ya itulah yang harus dijalani. Lalu kita ketahui memang selama pandemi anak-anak jarang bertemu dengan guru secara langsung, hanya sebatas virtual saja. Nah sekiranya apakah orang tua memang harus, kata kuncinya harus menjadi guru bagi anak-anak di rumah, karena ada kata kuncinya guru, pengajar, pendamping, teman, sahabat, atau semuanya. Nah loh. Ya jadi orang tua kan memang job desk-nya yang paling rumit ya. Ya guru emang salah satunya sih, mau nggak mau gitu ya. Biarpun sekolah normal. Biar sekolah pun normal juga tetap mengajar, cuma sekarang jadi jam kerjanya lebih banyak gitu. Nah jadi kalau memang ditanya apakah harus jadi guru juga di rumah, iya dan tidak gitu ya. Iya, karena memang mau nggak mau kita harus menerangkan, misalnya anak dapat tugas gitu, kita terangkan lagi kepada anak gitu, mengajar. Tapi jangan memaksakan juga untuk jadi guru kalau memang kita nggak bisa, nggak mampu. Karena kalau menurut saya sih nggak semua orang bisa jadi guru ya, gitu. Karena kan menjadi guru tuh mengajar tuh dari hati, gitu ya. Panggilan gitu ya. Nah untuk orang tua kalau menurut saya tidak perlu memaksakan diri menjadi guru. Ketika memang sudah sampai di batasnya gitu ya, kayaknya saya udah maksimal nih gitu ya, kalau lewat lagi saya bisa rambut saya berdiri, taring saya keluar gitu ya. Bicara keluarnya api, bukan kata-kata gitu. Bukan kata-kata mutiara lagi. Nanti daripada anaknya stres gitu ya. Oke, kalau mulai sampai batas itu ya sudah, bilang ke anaknya kayaknya mama nggak bisa nih gitu, kita minta bantuan guru. Nah di situ terjadi kerjasama antara guru dan orang tua gitu. Jadi mesti ada sama-sama paham sih dengan peran masing-masing dan kondisi masing-masing antara guru dan orang tua, sehingga bisa saling melengkapi ya. Itu dalam situasi sulit ini. Tapi masih tipsnya yang paling praktis ya buat orang tua yang merasa masih kurang percaya diri untuk mengajar ya. Untungnya kita terbantukan dengan sekarang yang namanya Sarjinjin ya. Iya. Kita nggak mungkin menguasai, mungkin orang tua tertentu ahlinya di bahasa Inggris mungkin dengan matematik, tapi ada yang nggak mampu di pelajaran yang lain. Yuk kita Google nak sama-sama, gitu kan? Nggak usah malu emang. Ada Mbak Google. Yang penting sama-sama dilakukan, bagian dari sharing waktu bersama, gitu kan, menambah bagian dari komunikasi dengan anak. Dia juga milih informasi, juga edukasi ke anak bahwa nggak semua informasi di internet itu benar. Jadi kalau kita Google, tak dulu nak, kita saling dulu, jangan-jangan yang ini coba kita cek lagi gitu. Jadi sama-sama ada timbal baliknya antara orang tua dan anak. Itu tetap fun lah gitu, fantastic learning ya, gitu, sama dengan orang tua dan anak sama-sama di rumah. Nah ini yang terakhir, peran orang tua seperti apa sih yang diharapkan oleh anak-anak, dan kerjasama yang baik itu seperti apa antara orang tua dan guru di sekolah untuk menjalani proses belajar mengajar di rumah ini selama pandemi? Oke, guru kalau saya lihat kan orang tua juga ya gitu ya, baik orang tua dari anaknya sendiri maupun orang tua dari murid-muridnya juga. Jadi ini peran orang tua secara umum apa sih yang diharapkan? Ini ada slide-nya juga nih gitu ya, tolong ditampilkan dong slide-nya.
Nah, jadi peran orang tua, pertama ya role model dulu ya. Mereka harus memberikan contoh dulu. Contoh bagaimana menghadapi situasi sekarang. Gitu ya, apakah ya itu tadi dengan marah-marah, apakah dengan tetap positif, itu anak bisa lihat dari situ. Gitu. Jadi agak sulit kalau kita mengharapkan anak tetap termotivasi untuk menjalani belajar online kalau misalnya ya orang tuanya juga kayaknya penuh negative thinking, penuh negativism gitu ya. Jadi orang tua harus jadi role model dulu, memberikan contoh dulu kepada anak-anak. Kalau misalnya ada hal tadi kan di sambutan di awal dibilang ya ini kan banyak perubahan nih sekarang ya gitu ya, banyak perubahan dan yang membuat kita harus mau nggak mau belajar gitu. Nah orang tua juga harus memberikan contoh. Oke deh, wah ini kita harus pakai misalnya Google Classroom atau apa gitu kan, sekarang banyak tuh istilahnya. Ya harus belajar gitu. Jadi nggak mengeluh apa nih aduh gitu ya. Terus juga orang tua penyedia sarana of course gitu ya, sarana belajarnya gitu ya, menyediakan tempat belajar yang nyaman dan sebagainya. Tapi ini sorry saya cut dulu, saya jadi ingat ada beritanya memprihatinkan. Masa 3 bulan yang lalu ada, kalau salah Vera mungkin lihat juga beritanya, ada orang tua sampai kedapatan mencuri HP karena di rumahnya tidak ada sarana untuk anaknya bisa sekolah dari rumah. Aduh, saya miris ya. Realitanya kayak gitu sekarang ini. Itu, jadi ya itu tadi karena orang tua memang merasa bertanggung jawab untuk memenuhi sarana belajar anak, apapun demi anak, nah itu. Sampai sayangnya harus melanggar hukum seperti itu. Tapi ya itulah realita pandemi seperti sekarang ini. Iya, mudah-mudahan cepat selesai ya. Cepat selesai. Lalu yang ketiga, guru. Saya kasih tanda kutip di situ. Kenapa? Karena bisa tadi udah sempat dibahas ya. Yes, jadi guru, tapi juga jangan memaksakan diri jadi guru. Gitu. Kalau memang sudah sampai batasnya, kalau anaknya udah mulai matanya berair merah gitu, oke, stop. Itu waktunya kita untuk stop. Siapa tahu berkaca-kaca terharu. Terharu ya. Aduh, ternyata mama pinter banget gitu ya. Role model. Lalu yang keempat sebagai? Terus pendamping. Pendamping ini lebih ke tadi, pendampingan emosi ketika anak lagi bosan, lagi bete, lagi sedih. Kita mendampingi yang tadi yang kita bahas di 5 steps of emotion coaching tadi. Dan juga pelindung, ya kan? Pelindung tadi Bang Rauf udah sempat bilang kalau kita googling, hati-hati, nggak semuanya benar. Nah itu kan tugasnya orang tua. Gitu. Terus tadi pemakaian gadget sekarang kan udah lebih sering lagi selama pandemi. Nah tugasnya orang tua juga untuk melindungi anak dari konten-konten yang nggak seharusnya dia lihat gitu ya. Terus pelindung ya tetap sehat fisiknya, tidak tertular penyakit, dipastikan nutrisinya cukup. Nah itu juga termasuk dalam tugas pelindung. Oke. Berat ya tugasnya sebagai orang tua. Tapi namanya juga 2 kata aja, sayang anak. Kan kalau bilangnya kan sayang anak, apapun lakukanlah demi anak. Oke, itu pertanyaan dari saya untuk Vera. Nah, selanjutnya kita akan bacakan nanti pertanyaan dari audiens ya. Bisa tanya lewat chat room. Nanti akan ada saldo tabungan Britama 7 News sebesar Rp250.000 untuk pertanyaannya yang kita bacakan nanti akan dijawab juga oleh Vera. Kita break dulu sejenak, tetaplah di Junior Smart Webinar Efektif Mengajar Selama Pandemi bersama Bank BRI. Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Jadi pemain bola. Bawa Indonesia jadi juara dunia. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Pengen jadi penyanyi, pengen jadi terkenal, pengen jadi idola. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek. Tentara gajah, Jadi pemain bola. pengen. Mau buat bangunan, menaranya ada 2. Gak tau lah, Mau jadi chef. apa
jadi presiden? Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek. Pengen bikin taman bermain yang gede biar semua temanku bisa main sepuasnya. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Jadi pemain bola. Bawa Indonesia jadi juara dunia. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Pengen jadi penyanyi. Pengen jadi terkenal. Pengen jadi idola. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek. Tentara gajah. Jadi pemain bola. Pengen. Mau buat bangunan, menaranya ada 2. Nggak tahu lah. Mau jadi chef. Apa dong? Astronot. Pengen jadi penyanyi. Mau jadi robot. Pengen bikin taman bermain yang gede biar semua temanku bisa main sepuasnya. Yeay. Tuh. Bawa Indonesia jadi juara dunia. Biar bisa makan enak terus. Kan aku suka makan. Karena polisi aja baru gimana jadi terkenal. Pengen jadi idola. Bersama tabungan BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka. Yang dalam mau jadi presiden. Ya, kembali di Junior Smart Webinar Efektif Mengajar Selama Pandemi bersama Bank BRI, kupas tuntas tata cara mengajar online yang efektif selama masa pandemi. Tadi udah pertanyaan dari saya ke Vera, psikolog anak dan remaja. Sekarang waktunya untuk membacakan dan juga menjawab pertanyaan dari Anda. Yang pertama ada dari Ida Maris yang bilang, selamat siang Bu Vera, saya ibu orang tua murid dari 3 anak, kelas 3, kelas 5 SD, dan 1 SMP. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai ibu dan orang tua untuk menjaga mood kita agar bisa tetap konsisten mendidik anak-anak di rumah selama di rumah aja, nggak ke sekolah, karena saya suka ngajar anak-anak saya untuk attitude, agama, dan yang sifatnya tugas orang tua. Tapi untuk ngajar pelajaran sekolah, saya mulai jenuh. Gimana masukannya? Ya, kalau untuk ngajarin attitude agama nggak masalah gitu ya, tapi untuk pelajaran sekolah tadi itu kelas 3, kelas 5 SD, terus terang saya juga pelajaran sekolah kelas-kelas itu nggak ada yang ngerti. Nah, Oke. kata kuncinya itu konsisten, itu tadi itu kan, bisa tetap konsisten. Betul. Konsisten tuh kalau misalnya kita manusia ya, nggak ada yang konsistennya begini, lurus gitu, nggak ada. Datar terus ya. Nggak ada gitu ya, konsisten nggak ada, pasti ada naik turunnya. Kalau ada yang lurus begitu ya itu robot mungkin ya. Jadi Bu Ida Maris, sangat wajar untuk ibu kalau misalnya merasa jenuh, karena pasti ada naik turun. Belum lagi kan sebagai ibu, sebagai orang tua, kita juga punya masalah sendiri, punya pemikiran-pemikiran sendiri di luar pelajaran sekolah gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi kejenuhan ini adalah ya ambil break dulu, ambil jeda dulu gitu ya misalnya. Dan kalau saya rasa di usia kelas 3, 5, dan 1 SMP ini sebenarnya sudah bisa mulai pelan-pelan lebih mandiri ya. Gitu, seperti tadi kita bahas di awal bahwa belajar online ini sebenarnya ada sisi positifnya, itu adalah mengembangkan kemandirian anak dalam belajar. Gitu. Kebanyakan yang sering saya temui ya di tempat praktek, orang tuanya nggak percaya sama anaknya. Begitu. Aduh, nanti kalau tugasnya dikerjainnya asal-asalan gimana? Nanti kalau hasilnya jelek bagaimana? Biarkan aja gitu ya, mumpung masih kelas 3, kelas 5, dan 1 SMP, biarkan mereka belajar sekarang bahwa kalau aku ngerjain asal-asalannya nilainya segini gitu.
biarkan belajar sekarang daripada nanti pas kuliah gitu. Jadi pas kuliah, soalnya konsekuensinya lebih parah lagi ya Lebih kalau berat. kelas 3, kelas 5 SD. Nah itu waktunya mereka belajar bagaimana belajar. Jadi untuk Bu Ida Maris, untuk supaya tidak terlalu beban beratnya di ibu, mungkin bisa tuh ngomong sama anak-anak. Oke, kerjakan dulu sebisa kalian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke ibu gitu ya, bisa tanya ke mama gitu. Atau misalnya kalau memang ibu itu sudah di luar kemampuan ibu, ya biarkan anak-anak bertanya pada gurunya gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru yang menonton di sini tentu dengan senang hati mau membantu ya gitu ya, dan mau menjawab kalau memang dibutuhkan. Nah ini juga menarik tadi 3 SD, 5 SD, 1 SMP. Saya jadi ingat punya temen beberapa, bahkan lebih dari satu yang punya anak beberapa, bisa 2, bisa 3, dan jarak usianya nggak terlalu jauh. Kalau Vera tadi 17 sama 10 agak jauh. Ada yang ya cuma beda 2 tahun, 3 tahun. Mereka jadi bisa jadi ikut jadi guru buat adiknya, ikut bantu bagi tugas. Jadi orang tuanya bilang, aduh agak lega bisa terbantukan, misalnya mama capek nih atau papa lagi banyak tugas kerjaan gitu ya, sebenarnya kan kamu bisa bantu ajarin adikmu. Karena belum jauh nih bedanya, karena dia baru aja pelajarin itu setahun yang lalu atau tahun yang lalu, masih nempel gitu kan. Jadi bisa jadi satu tips ya. Betul. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai keluarga. Itu jadi mengingatkan saya bahwa situasi sulit itu, dari situasi itu bisa lahir banyak keluarga-keluarga tangguh loh, keluarga-keluarga resilient gitu. Termasuk ya itu tadi, satu sama lain saling bantu kesulitannya apa antara kakak adik gitu. Ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Apalagi kalau misalnya adiknya bisa ngajarin kakaknya, tuh lebih hebat lagi. Ngajarin bandel biasanya kalau ada. Berikutnya, halo Ibu Desi dari SMAN 4 Padang. Bagaimana tentang menilai karakter, penilaian karakter pada saat pembelajaran pada pandemi saat ini, sedangkan di dalam penilaian ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Nah ini teknis nih, salah satunya adalah karakter. Oke, ini ibu guru ya gitu ya. Kalau, nah kebetulan anak saya juga SMA nih Bu Desi gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya 3 kompetensi terutama karakter itu sebetulnya bisa dilihat sekali lagi dalam situasi sekarang ini ya. Misalnya si anak tepat waktu nggak mengumpulkan tugasnya. Di situ kan kita bisa lihat disiplin dia terhadap waktu gitu ya. Terus dia, nah biasanya kita bisa nilai juga misalnya kalau tugasnya berupa tulisan, apakah dia copy paste atau dia plagiat dari Google tadi kan gitu ya. Karena kalau tugas-tugas SMA biasanya banyak bentuk tulisan, apakah dia cuma copy paste atau gimana. Nah, kita bisa lihat di situ juga karakter lainnya di situ ya. Apakah dia bertanggung jawab, apakah dia mengutamakan originalitas dalam karyanya gitu. Sebenarnya kalau mau dikulik-kulik gitu ya, itu bisa kita lihat bagaimana misalnya dia si anak ini menanyakan atau me-WA gurunya, apakah cukup sopan bahasanya gitu ya. Di situ kita juga bisa lihat karakter. Apakah dengan menyapa, Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu, atau langsung, Bu, ini halaman berapa? Nah itu kita bisa menilai dari situ. Jadi memang ini masa pandemi ini tantangan buat semua orang, terutama buat sekolah untuk mencari angle mana nih untuk tetap supaya penilaiannya bisa tetap dilakukan gitu. Karena struktur kompetensi nilai penilaiannya kan memang belum berubah ya, karena memang belum sempat gitu. Jadi tantangannya buat sekolah adalah oke, kompetensi ini saya bisa lihat dari mana ya gitu. Misalnya ketika belajar online, Zoom kelas itu kan kelihatan misalnya apakah anak ini kameranya off terus, apakah ketika kameranya on dia rambutnya berantakan atau dia sambil tiduran. Nah itu karakter bisa dinilai dari situ juga kalau menurut saya gitu ya. Tadi menarik yang Vera singgung soal originalitas versus plagiarisme atau penjiplakan. Karena tadi sebagai kita singgung, sisi positifnya adalah search engine membantu kita orang tua untuk yuk kita sama-sama Google yuk. Tapi sisi lainnya adalah itu dia, betapa mudahnya untuk seorang anak, katakan gini deh gampangnya, anak kelas 4 SD bikin satu disertasi tentang doktoral. Karena ada PDF-nya, ada filenya, dia tinggal kopas, tinggal dia blok, dia masukin, kasih nama, kasih nomor urut kelas, udah jadi karya dia. Beda sama kita zaman sekolah dulu. Kalau kita mau katakan plagiat bisa sih, tapi effortnya jauh lebih berat. Ke jalan pramuka ya. Kalau sekarang semua udah di ujung jari gitu kan. Nah ini juga bicara karakter, bicara ini kan jadi salah satu catatan tersendiri kan untuk struggle untuk challenge mengajarkan kepada anak.
Betul. untuk menjaga originalitas. Gimana tuh? Ada tipsnya kita berkomunikasi dengan anak supaya emang nak saya tahu gampang, tapi titik-titik gimana? Iya. Kalau untuk hal itu kan itu apa ya, yang disentuh adalah sisi kejujuran ya, kejujuran anak pada dirinya sendiri gitu. Nah ini sebenarnya nggak hanya pekerjaan 1 hari, 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi nyicil dari dia kecil. Jadi penekanan bahwa kamu harus bangga dengan apapun yang kamu hasilkan sendiri gitu. Itu usaha kamu. Nah itu. Jadi ketika misalnya dia mulai sekolah, kita tidak mementingkan nilai, tapi kita menghargai usahanya dia gitu. Terus ketika misalnya dia bikin apa sesuatu, kita hargai, kita puji gitu. Wah hebatnya ini bikinan kamu sendiri gitu. Sehingga udah menempel tuh sama dia bahwa apapun hasilnya, yang penting aku mengerjakan sendiri. Nah itu nyicil dari kecil sebetulnya. Mungkin juga ini jadi catatan menarik buat para guru ya, bahwa ada satu mindset yang harus agak sedikit bergeser atau diubah, karena sekarang prosesnya sekolah learning virtual seperti sekarang ini. Jadi oke lah, kita kedepankan usaha, effort ya. Dibandingkan kesempurnaan sebuah pekerjaan. Nilai. Usahamu apa? Usahamu walaupun ternyata hasilnya biasa-biasa aja. Betul. Tapi ternyata, aduh Bu, Pak, aku sudah semalam 2 malam 2 hari saya ubek-ubek cari di sana sini, inilah hasil terbaik yang bisa saya secara saya yang kerjain, nggak nyontek dari sana sini kan. Mungkin itu yang harus diberi diapresiasi dibandingkan mengutamakan nggak tahu sumbernya dari mana, gitu kan, berapa cepat atau berapa lama dia kerjain, hasilnya sempurna, bagus. Poin yang diutamakan. Ya, karena kalau kita menekankan pada nilainya harus bagus, anak itu cenderung akan cari shortcut. Gitu, karena pressure dia karena dia ya udahlah, yang penting kan nilainya 9, nggak penting aku caranya bagaimana dapetin 9 kan gitu. Karena caranya, usahanya tuh nggak pernah diapresiasi, yang diapresiasi langsung hasilnya. Gitu. Berikutnya ke Muhammad Rafli Nugraha, bertanya bagaimana metode belajar yang baik digunakan supaya anak tidak stres dan tidak bosan belajar di rumah. Tadi sempat disinggung ya di slide yang sempat ditunjukkan, tapi boleh kita refreshing lagi metodenya. Oke, metodenya tetap harus menyenangkan gitu ya, dan ada keteraturan gitu. Jadi misalnya ada pengaturan waktu, terus belajarnya di mana, terus juga penggunaan gadgetnya seperti apa. Terus yang lebih penting lagi tadi ada 5 steps of emotion coaching untuk Pak Rafli Nugraha, itu bisa dilakukan ketika anaknya merasa stres atau mulai bosen belajar di rumah. Karena memang nggak bisa kan solusinya, oke kamu bosen belajar di rumah ya, besok sekolah deh, sekolahnya masih tutup, nggak bisa gitu. Jadi memang ini harus dikelola emosinya, si emosi tidak bosen tadi ya, bete tadi itu dikelola dengan melakukan 5 langkah tadi. Mudah-mudahan Pak Rafli sempat lihat ya slide-nya ya. Iya. Berikutnya ke Palangkaraya. Halo Palangkaraya, Ibu Esther di sana bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang menganggap pelajaran daring ini tidak begitu perlu, sehingga proyek atau pelajaran yang diberikan melalui video atau Zoom tidak dianggap remeh oleh orang tua. Oke, ini berarti orang tuanya menganggap remeh ya, tugas ya, jadi nggak usah dikerjain, nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Ini karena memang ada saat ini mungkin psikologis ya, nganggap ini main-main nih, Zoom gitu kan, atau video virtual, nggak kayak beneran di kelas duduk di bangku dan ada guru ngajar tatap muka gitu kan. Jadi dianggap ya ini hanya sementara killing time, tunggu sampai nanti balik lagi ke sekolah gitu. Oke, ini Bu Esther kan guru ya kayaknya ya gitu ya. Nah ini sebenarnya ada dua hal gitu. Orang tua ini Bu Esther bisa sampaikan ke orang tua ini bahwa kalau anaknya tidak mengerjakan proyek atau pelajarannya tidak ada nilai. Nah biasanya ada orang tua yang langsung, oh iya nggak ada nilai nih, jadi kerjain yuk gitu. Nah terus yang kedua tadi yang dibilang sama Bang Raf, anaknya tuh di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Nah dari sekolah sudah ada kegiatan yang diberikan, yang dirancang oleh sekolah, tinggal dikerjakan di rumah untuk supaya anaknya bisa melakukan suatu hal yang lebih positif daripada mungkin main game terus atau nonton TV terus gitu ya. Jadi sebetulnya proyek ini bisa dipandang sebagai aktivitas, betul tadi, killing time, aktivitas yang bisa dilakukan anak untuk memenuhi hari-harinya sambil menunggu sekolah kembali buka gitu. Berikutnya Hilda
Gardis Akuaritas Lama, Hilda Gardis dari SMP Merauke, Papua. Wow. Salam untuk teman-teman di Papua. SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, Papua. Bertanya bagaimana mengembalikan semangat belajar dari anak karena kurang adanya pendampingan dari orang tua, karena orang tuanya harus bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak secara langsung dan membuat anak belajar tidak bisa terarah, karena anak zaman sekarang belajar harus ada dampingan baik dari orang tua. Kalau tidak ada pendampingan, kadang anak tidak tidak mengikuti pembelajaran online gitu katanya. Jadi klasik ya, orang tua ya biar gimana juga kalau nggak kerja anaknya nggak makan ya kan? Iya, Tapi dia betul. harus dampingin, si anak perlu juga didampingi Betul. sama orang tuanya. Ini Bu Hilda anaknya nggak tahu ya ini usia berapa ya, gitu ya. Nggak, Kalau misalnya katakanlah SD ke bawah, memang sebaiknya sih masih diperlukan orang dewasa untuk mendampingi, paling nggak ada orang dewasa di rumah pada saat belajar online ini berlangsung, gitu ya. Terus kalau misalnya SD ke atas ya sudah relatif remaja, kalau Bu Hilda ini adalah seorang guru, nah anak-anak ini mungkin butuh pendekatan secara personal. Mungkin Bu Hilda bisa kontak video call gitu ya, secara personal individu aja kepada anak ini untuk sekedar ngobrol kesulitannya dia apa, karena untuk mendapatkan bahwa masih ada orang yang care kok dan perhatian sama proses belajarnya gitu ya. Walaupun ini bukan orang tuanya, kalau orang tuanya memang harus bekerja dan tidak bisa mendampingi, jadi guru bisa hadir sebagai pendamping anak. Paling nggak ada orang yang menanyakan, kamu gimana hari ini belajarnya, kamu bisa apa enggak, nah seperti itu. Jadi ada istilahnya, ada orang yang bisa dia pegang untuk sebagai pendamping dia belajar walaupun secara online ya gitu, pendamping yang nggak ada di sampingnya dia juga gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk penanya-penanya kita di siang hari ini. Selamat juga untuk para penanya yang kita bacakan pertanyaannya dijawab sama Vera. Selamat untuk Ida Maris, Ibu Desi, Muhammad Rafli Nugraha, lalu Bu Esther dan juga Hilda Gardis di Papua. Masing-masing mendapatkan hadiah saldo tabungan Britama 7 Neo sebesar Rp250.000 dari Bank BRI. Semoga bisa membantu di saat-saat seperti sekarang ini. Nanti akan didata oleh tim nama sekolah, nama peserta, nomor telepon dan juga nomor rekening Anda. Baik, terima kasih Vera. Sebelum kita tutup, boleh memberikan lagi yang rangkuman dari discussion kita siang ini. Oke, kesimpulannya ada di slide terakhir, mungkin bisa ditunjukkan ke peserta, slide gambar gitu ya. Jadi we are in the same storm gitu ya, but not in the same boat. Gitu ya. Kita ada di badai yang sama, menghadapi badai yang sama, yaitu badai COVID, tetapi not in the same boat. Perahunya beda-beda. Perahunya saya sama Bang Ralf beda, perahunya orang tua sama guru beda gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa sampai ke pelabuhan sama-sama tanpa saling menabrak? Dan semua selamat gitu ya. Jadi fokus pada boatnya masing-masing, apa yang bisa dikendalikan di perahunya masing-masing supaya semuanya tetap sehat, selamat sampai tujuan dan nggak nabrak perahu orang lain juga gitu. Jadi dengan kesimpulan itu kita ucapkan selamat berlayar untuk kita semua. Semoga sampai ke tujuan dan semoga tujuannya nggak jauh lagi ya. Iya, amin. Baik, sebelum kita tutup ada foto session, boleh kita pause sedikit untuk dokumentasi ke Bank BRI dan juga untuk dokumentasi di acara kita siang hari ini. Satu lagi nih. Mantap. Oke, jangan lewatkan webinar Bank BRI selanjutnya, yakni BRI Junior Smart Fantastic Learning. Sekali lagi fantastic, jadi fantastic tapi fun. Fantastic Learning yang akan membahas tema Sharing Fantastic Learning Kamis depan tanggal 19 November jam 2 siang WIB. Terima kasih Vera Etabiliana sudah berbagi sharing bersama kita siang hari ini. Sehat-sehat dan juga tetap semangat dalam selain bekerja juga mendidik anak-anak di rumah. Ya, amin. Sehat-sehat semua juga untuk semua peserta. Dan terima kasih juga untuk Anda, partisipasi dan juga perhatian Anda siang hari ini. Saya Ralf Taupulon, sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Thank you. Kalau udah gede mau jadi apa? Arsitek.
BRI Junior, wujudkan impian dan cita-cita mereka.